belum masuk mungkin bisa diingatkan PJ-nya siapa tahu kelupaan. Kemarin terakhir kita sudah sampai mana? Udah masuk kolom kan ya? Sudah, Bu. Kolomnya sudah sampai yang kayak udah nggak terlalu banyak sih bahannya hari ini. Kolomnya sudah sampai yang mana inget nggak kemarin? Terakhir dari dry pack method versus yang slurry method nih, Bu. Apa? Sorry. Yang dry pack method sama slurry method. Oh, oke oke. Depan sini berarti. Oke, kita mulai tapi sambil nunggu yang presensi. Jadi masih tak giniin, belum full screen. Tapi udah selesai yang ini. Atau masih dijelasin? Udah selesai, Bu. Udah selesai, oke. Oke, next. Jadi setelah kita tadi punya kolom yang fase diamnya sudah terpacking dengan baik melalui dry pack ataupun wet slash slurry method, selanjutnya kan kita melakukan proses elusi. Elusi itu pada prinsipnya adalah proses melepaskan analit yang terikat atau melekat di fase diam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalirkan fase gerak. Jadi proses dia melewati kolom, kemudian terlepas dari fase diam itu yang disebut dengan elusi. Nah, fase gerak yang kita masukkan ke dalam kolom itu namanya eluen, tapi kalau sudah keluar itu namanya eluat. Eluat atau efluen. Terus biasanya kita akan mengumpulkan sejumlah fraksi, em, tergantung kita mau fraksinya itu ukurannya berapa mililiter. Kalau yang di lab itu sekitar 3 mililiter. Tapi itu sebenarnya tidak ini ya, tidak harus 3 mililiter. Bisa kita kurangi, bisa juga lebih. Oke, kemudian ada dua istilah elusi. Jadi berdasarkan bagaimana kita apa ya mengatur komposisi fase gerak selama proses elusi itu ada elusi isokratik. Elusi isokratik itu artinya dari awal sampai akhir proses elusi itu kita tidak mengubah komposisi fase gerak. Jadi polaritasnya dari awal sampai akhir itu sama. Itu yang isokratik. Kalau gradien artinya ya berarti at some point kita mengubah komposisinya. Nah, gradien ini bisa gradien linear atau gradien step. Gradien linear itu kita mengubahnya sedikit demi sedikit. eh, jadi misalnya dari 100% kloroform, terus 99,9% kloroform, 99,8% kloroform. Jadi dikit-dikit secara gradual. Dan ini dengan kecepatan tertentu. Jadi dia linear. Nah, ini hanya bisa kita capai kalau kita punya sistem pompa. Tapi kalau misalnya kita nggak punya sistem pompa dan kita pengen gradient, itu kita bisa lakukan gradient step. Jadi kalau gradient step itu kita mengubah komposisi fase gerak, tapi mengubahnya itu tiba-tiba. Jadi nggak yang tadi gradual kecil-kecil atau apa namanya dengan kecepatan tertentu, tapi langsung misalnya dari 100% kloroform jadi 90% kloroform, 10% etanol. Nah, itu kan kalau misalnya kita open kolom, kita ganti fase geraknya dengan komposisi berbeda, itu namanya sudah gradient step. Kalau yang di lab itu elusinya yang dilakukan di lab kemarin untuk yang sudah kromatografi kolom itu masuknya
Yang mana? Isokratik, gradien. Gradien ada dua, gradien linear atau gradien step. Kira-kira masuk yang mana yang dilakukan di laboratorium kemarin? Untuk yang sudah praktikum kolom. Izin menjawab Ibu. Saya rasa untuk praktikum kolom yang dilakukan kemarin itu pakai Isocratic Elution, soalnya nggak diubah fase geraknya. Kemarin pakainya apa kalau yang kalian lakukan di lab? Kloroform berbanding dengan etanol itu dengan perbandingan 85:15 kalau nggak salah. Oke, 85:15, terus itu tetap ya, nggak pernah diubah selama proses elusi ya? Iya, sampai dari fraksi awal sampai fraksi akhir itu pakai itu aja fase geraknya. Oke, totalnya kalian mengumpulkan berapa fraksi, Dek? Kemarin itu di 27 fraksi. Oh, 27 fraksi. Terus puncaknya misah nggak? Enggak, Ibu, kebetulan yang kemarin saya sama Novita itu bilangin ke Ibu kalau misalkan gimana cara ngitung baseline-nya itu loh, Bu. Kan Oh, itu kami. ah, ah. Ya. Berarti tapi muncul dua puncak, cuman tidak memisah sempurna. Iya, seperti itu, Bu. Oke, tapi masih kelihatan lah ya dua peak ya. Iya, masih merepresentasikan antara paracetamol sama aminofenol, ya. Tapi nggak terpisah secara sempurna. Oke, terima kasih. Kalau yang HPLC, kemarin sudah praktikum juga ya. Kalau itu masuknya isokratik atau gradien? Yang praktikum HPLC kemarin sudah bisa belum mengidentifikasi elusinya isokratik atau gradien? Nggak ada yang praktikum HPLC. Kemarin fase geraknya apa untuk yang HPLC? Ini biasanya kalau yang HPLC nih nggak terlalu hafal karena dia nggak bikin fase geraknya sendiri. Ayo dicek Izin lagi. menjawab, Bu. Ah, ah, Yang kemarin HPLC fase geraknya pakai metanol air, ah, ah. perbandingannya itu metanol 4 airnya 6. Kalau itu masuknya apa? Isokratik atau gradien? Mungkin yang isokratik, Bu. Oke, yang adik-adik lakukan, baik itu open column maupun HPLC itu isokratik semua ya. Jadi tidak ada perubahan meskipun komposisi fase geraknya itu bukan single solvent. Nah, gradien ini, kalau yang gradien linear tadi harus punya sistem pompa. Jadi HPLC itu bisa melakukan gradien linear, sementara kalau misalnya yang hanya open column tadi bisanya hanya gradien step. Presensinya udah selesai semua atau ada yang belum? Kalau udah tak tutup. Udah ya. Oke. Oke, ini kita tes ingatan lagi. Yang B masih ingat nggak ini? Ini mekanismenya apa yang B? Oh ya, ini kalau misalnya apa namanya agak sungkan untuk bersuara, bisa lewat kolom chat juga ya. Yang B. Kita sudah mendiskusikan ini di pertemuan pertama. Yang B ini mekanismenya adalah Yang partition bukan ya, Bu? partisi betul. Jadi kalau kita punya fase diam berupa cairan, cairan yang melekat misalnya di solid support, kemudian analitnya terdistribusi antara dua fase cair, ini adalah partisi. Ada yang masih ingat contoh kromatografi partisi yang sudah kita diskusikan? Ada nggak yang partisi?
Ada nggak? Nggak ada yang ingat? Kalau misalnya mau bersuara bisa di ini di kolom chat. HPLC, HPLC betul. HPLC itu C18, C18-nya itu disalutkan di silika. Tapi ada juga, kalau HPLC kan kebetulan belum kita diskusikan ya, besok akan didiskusikan dengan Bu Siti Nurul. Kalau yang sudah didiskusikan ada, harusnya ada, kemarin sudah dijelaskan. Ada yang masih ingat? Yang paper mungkin paper Betul. kromatografi. Betul, yang paper kromatografi karena kalau paper kromatografi itu kan kertas itu kan terbuat dari selulosa yang polar. Jadi dia akan menyerap air. Nah, karena kita tidak bisa memanaskan seperti KLT, otomatis kan air itu akan tetap berada di permukaan kertas sehingga kita jadinya punya partisi. Kalau yang A ini yang harusnya paling familiar sih. A adalah ini huruf pertamanya sudah sesuai sih. Yang absorpsi Adsorpsi, betul. Contoh adsorpsi, KLT, Bu. KLT, betul KLT. Kalau yang C, yang C, di situ berarti ada perbedaan ukuran. Berarti ini mekanismenya adalah Mungkin yang itu yang size exclusion, Bu. benar size exclusion. Masih ingat nggak kalau size exclusion itu tuh yang besar atau yang ukurannya besar atau yang ukurannya kecil yang akan keluar kolom duluan? Yang besar. Yang besar betul, karena yang kecil dia bisa masuk dulu ke pori, jadi waktu tinggalnya di kolom akan lebih lama. Kalau yang D, kalau ada muatan berarti di situ mekanismenya adalah Ion yang exchange bukan. betul ion exchange. Yang terakhir yang E, Afinitas, Bu. betul afinitas. Jadi afinitas itu sifatnya spesifik. Jadi kolom kalian atau fase gerak kalian ini hanya mengikat analit tertentu. Sedangkan yang lain itu pasti lewat. Ini beda ya sama adsorpsi. Kalau adsorpsi itu tuh yang diikat masih banyak, hanya ada perbedaan kekuatan. Tapi kalau yang ini yang diikat itu sudah spesifik. Oke, next. Tadi sudah betul. Oke, untuk kromatografi kolom, kebanyakan kromatografi kolom itu menggunakan pemisahan berbasis adsorpsi, ini kebanyakan ya, tidak semuanya. Dan yang digunakan biasanya silika atau alumina. Silika mungkin kalian sudah familiar sama strukturnya. Jadi ada gugus silanol di sini, SiOH, dan siloxan, SiOSi. Kemudian ukurannya itu macam-macam. Jadi di sini ada misalnya nih silika gel 60 ini yang kita punya di lab kalau nggak salah yang silika gel 60 ini ukurannya 63 sampai 200 mikron. Kalau misalnya nomornya ini makin besar, ini menunjukkan nomor mesnya. Jadi mungkin kalau kalian sudah pernah praktikum yang di teknologi yang kalian pakai saringan bertingkat, mesh bertingkat, itu kan semakin besar angka meshnya, ukuran partikel yang bisa lewat itu makin kecil ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya silika gel 230, berarti dia lebih kecil daripada silika gel 60 dan seterusnya. Kemudian masih ingat nggak kalau misalnya ukuran partikel kita itu lebih kecil, itu pemisahannya lebih bagus atau lebih jelek? Ini kemarin kita sudah diskusi waktu kita membahas KLT, kalau misalnya ukuran partikelnya lebih kecil, lebih bagus atau lebih jelek pemisahannya? Lebih bagus, Bu. Lebih bagus. Oke, bentar, ketutup.
kayak lebih efisien ya kalau ukuran partikelnya lebih kecil. Tetapi apalagi kalau di open column chromatografi itu kan basisnya gravitasi ya. Jadi cairan itu turun karena gaya berat. Nah, kalau misalnya partikel-partikel kita itu terlalu kecil, otomatis cairan itu akan susah turun. Jadi kalau misalnya kalian punya kolom isinya kerikil versus isinya tanah itu kan akan lebih susah turun yang tanah ya. Nah, kalau misalnya itu sudah susah turunnya, maka harus dibantu. Kemarin kita sempat bahas bisa dibantu didorong dari atas dengan tekanan atau bisa dibantu ditarik dari bawah menggunakan vakum. Nah, kalau yang ukurannya ini silika gel 230 sampai 400 mesh ini biasanya sudah tidak bisa kita gunakan untuk open column karena dia eh, akan susah sekali turunnya. Sehingga kalau ini nanti akan kita bahas namanya flash chromatografi. Flash chromatografi itu mirip sama open column, tapi dia dikasih ekstra tekanan. Tekanannya belum setinggi HPLC, tapi kemudian kalau alumina ini juga macam-macam ya untuk ukuran dan jenisnya. Kemudian strukturnya seperti ini. Dia bisa mengalami deprotonasi atau kehilangan proton di sini. Jadi tergantung kita apa namanya inkubasi aluminanya itu di pH berapa, nanti dia akan bersifat either asam, netral atau basah. Jadi tergantung gugus OH-nya ini sudah terdeprotonasi atau belum. Ujian yang di sini. Suara saya masih jelas nggak? Jelas Ibu. Oke. Ibu. Oke. Ini sudah kita diskusikan ya kemarin untuk deret allotrofik. Dan deret allotrofik ini sangat tergantung dari fase diamnya. Kalau fase diamnya polar seperti silika, itu pelarut-pelarut yang polar itu akan memiliki kekuatan elusi yang besar. Apa artinya kekuatan elusi yang besar? Artinya dia bisa melepaskan atau membawa si analit keluar kolom dengan lebih cepat. Kemarin kita sudah sempat diskusi UV cutoff belum ya? Saya agak nggak inget. Udah belum yang UV cutoff? Belum Ibu. Belum ya? Oke. Jadi UV cutoff itu kita nanti di kromatografi cair itu kan akan mengumpulkan fraksi ya. Fraksi itu adalah tadi komponen yang sudah terpisah. Ya tergantung ya tingkat pemisahannya. Tadi sistemnya seberapa bagus. Komponen tadi dalam pelarut. Pelarutnya tadi kan berarti fase gerak. Nah, UV cutoff ini adalah informasi tentang batas panjang gelombang di mana si pelarut-pelarut ini akan memberikan absorbansi. Jadi contohnya gini, misalnya asetonitril. Asetonitril itu bisa menyerap cahaya sampai 190 nanometer. Yang artinya, kalau misalnya kita mau melakukan pengukuran panjang gelombang di 250 itu kan di atas 190 ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan pengukuran apa namanya absorbensi di bawah 190, nanti si asetonitril ini akan ikut menyerap. Jadi kalau kita dapat nilai absorbensi, kita jadi nggak tahu nih, ini tuh serapannya asetonitril berapa, serapan senyawa kita berapa. Jadi ketika memilih pelarut, kita juga harus memperhatikan UV cutoff-nya. Biasanya untuk HPLC itu terutama ya karena banyak HPLC itu UV vis. Nah, itu biasanya kita pakai solvan-solvan yang UV cutoff-nya itu tidak terlalu tinggi. Sebentar ya, tak nyalain lampu. Ini gelap banget. Dia maaf tak salah 2 menit ya. Ini hujannya deras banget. Ternyata jemurannya agak tampias sebentar.
Oke, mohon maaf interupsinya. Em, Oke, kembali lagi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita pilih pelarut, kita pilih tadi, kita ingin polaritasnya yang seperti apa. Kalau kita ingin cepat melepaskan atau mengeluarkan suatu analit, berarti kalau misalnya silika, polaritas fase geraknya itu kita tingkatkan. Kemudian dicari juga UV cutoff-nya yang tidak terlalu tinggi, sehingga tadi dia tidak mengganggu pembacaan absorbensi senyawa kita. Oke, ini adalah contoh pemisahan menggunakan open column chromatografi. Ini adalah sistem yang kita gunakan di lab. Tadi sama ya, kloroform etanol 85:15 untuk fase geraknya. Kemudian fase diamnya kita menggunakan silika gel 60. Dan campuran yang akan dipisahkan adalah para aminofenol dan acetaminophen. Oke, jadi kan ceritanya, kalau kita sudah mulai elusi, nanti kita akan mengumpulkan fraksi. Nah, misalnya yang di lab itu kita mengumpulkan fraksi 3 ml setiap fraksinya. Nah, itu bisa kita plot. Jadi nanti setelah kita plot, kita akan dapat kromatogram seperti ini ya. Ini adalah kromatogram untuk kromatografi kolom. X-nya, X-nya bisa nomor fraksi atau volume retensi. Caranya bagaimana untuk mengkonversi nomor fraksi menjadi volume, itu tinggal dikali sama volume per fraksinya. Jadi misalnya di sini kalian fraksi satu kalau misalnya itu 3 ml, berarti kan ini 3. Kemudian next-nya 6, 9, 12, dan seterusnya untuk volumenya. Kemudian untuk Y-nya di sini, Y-nya ini adalah respon detektor ya. Kalau misalnya kalian pakai absorbensi, itu bisa ditulis absorbensi. Kalau misalnya kalian punya kurva bakunya, absorbensi tersebut bisa kemudian dikonversi menjadi konsentrasi. Jadi biasanya kromatogram untuk kromatografi kolom seperti ini. X-nya adalah volume tadi. Kemudian Y-nya tadi tergantung kalian sudah konversi atau belum ke konsentrasi sama tergantung jenis respon detektornya. Oke. Untuk identifikasi, misalnya kita mau bilang, oh apa namanya dalam komponen ini mengandung senyawa A atau dalam komponen ini mengandung senyawa B, itu basisnya adalah volume retensi. Karena kan kalau senyawanya itu sama, otomatis polaritasnya sama, sehingga harusnya volume yang dibutuhkan untuk mengeluarkan dia atau volume retensinya itu sama. Jadi kita membandingkannya biasanya dengan standar. Standar itu kan udah jelas ya identitasnya. Jadi kita bandingkan apakah sampel kita memiliki uh, senyawa atau komponen yang volume retensinya sama dengan standar. Sedangkan kalau untuk kuantitatif ini sama semua untuk semua jenis kromatografi yaitu luas puncak. Oke. Oh ini kurang S. Sebentar. Oke, let's say kita punya kromatogram seperti ini. Jadi ini adalah dua kromatogram ya yang di overlay. Satunya yang warna biru itu adalah dari sampel kita, sedangkan yang orange itu dari standar. Oke, kita membuat asumsi saja. Misalnya standarnya ini adalah paracetamol 10 ppm misalnya. Nah, oke. Kalau misalnya kita punya kromatogram seperti ini, kira-kira kesimpulannya apa? Coba masing-masing bisa ketik di kolom chat. Ini semuanya ya.
Kalau misalnya tidak mau send to everyone, bisa send private juga nggak apa-apa. Silahkan semuanya. Menurut kalian, interpretasinya apa? Kalau misalnya kita punya kromatogram seperti ini. Berarti sampel titik gitu coba. Sampel Oke, ada satu. Silahkan yang berapa lagi nih? Kita masih punya 71 orang yang sejauh ini bergabung. Oke, sejauh ini 1, 2, 3 baru 3 orang. 4, 5, baru 5. Ayo dari 70-an orang. Silahkan ditulis di kolom chat. Menurut kalian apa yang bisa disimpulkan dari kromatogram ini? Ini kalau yang komen hanya 5 nanti tak cek ininya loh. Tak cek kehadirannya beneran loh. Oke, ayo. Masih terpantau sekitar 10 dari 70-an. Oke, sejauh ini yang sudah mengetikkan ke kolom chat sudah tepat ya. Ada yang fokusnya diidentifikasi, ada yang juga menyampaikan apa namanya kuantif jumlah atau kadar paracetamolnya sekitar berapa. Berapa itu maksudnya bukan exactnya ya, tapi apakah lebih atau kurang dari 10 ppm. Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa sampel memiliki 2 peak ya, yang artinya sampel ini mengandung campuran yang salah satunya merupakan paracetamol. Jadi kita bisa bilang sampel ini mengandung paracetamol dan komponen lain. Kemudian jumlah paracetamolnya itu kan kita lihatnya dari AUC. Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang orange 10 ppm, ini kan AUC-nya secara visual itu lebih besar daripada daripada yang biru. Artinya sampel kita mengandung paracetamol yang jumlahnya kurang dari 10 ppm. Berapanya itu bisa kita hitung kalau misalnya kita punya data areanya. Kalau ini kan kebetulan adik-adik tidak diberi uh, data area sebenarnya ya, hanya diminta untuk melihat visual. Oke, sudah bisa ya tadi menginterpretasi dari kromatogram kolom. Oke, ini tak hapus dulu deh. Oke, jadi di setiap puncak kromatogram ini berlaku untuk semua jenis kromatografi ya. Pokoknya jarak dari titik awal, mau itu spotting, mau itu injeksi, sampai ke puncak. Puncak itu berarti posisi di mana intensitasnya itu tertinggi. Itu kita sebut dengan, kalau misalnya di HPLC atau GC itu waktu retensi untuk suatu peak. Kalau di kolom kita sebutnya volume retensi, kalau misalnya di KLT kita sebutnya jarak migrasi, atau kalau sudah di di konversi ke RF juga bisa. Kemudian ini, jadi kalau misalnya kita mau menghitung lebar peak,
Menghitung lebar peak itu secara teori bukan dari ujung ke ujung. Jadi kalau menghitung lebar peak itu idealnya adalah kita tarik garis dari titik kemiringan di sini, inflection point di sini, itu kita tarik garis, kemudian kita turunkan ke bawah. Nah, sampai di baseline, ini kemudian dihubungkan yang sebelah kiri sini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu dihubungkan. Ini adalah lebar. Jadi biasanya di software untuk HPLC dan GC itu juga bisa melakukan atau apa ya estimasi ini. Kadang kita bisa apa namanya lihat di pengaturan kita minta untuk dimunculkan peak width-nya atau lebar peak-nya. Nah, kalau kita minta untuk dimunculkan lebar peak-nya, dia biasanya akan melakukan aproksimasi ini sehingga nanti W yang ketemu itu bukan dari ujung ke ujung. Tapi sepertinya tergantung software juga. Saya diinfo kalau di lab itu tidak bisa menghitung apa namanya, tidak bisa memunculkan data width-nya, sehingga akhirnya kalian dimintanya ngitungnya dari ujung ke ujung. Cuman sebenarnya ngitung dari ujung ke ujung ini bukan perhitungan yang paling tepat ya. Jadi kalau misalnya kalian pakainya hitungnya ujung per ujung, nanti nilai resolusi sama jumlah plat teoretik atau N-nya itu akan jadi lebih rendah daripada yang seharusnya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya alatnya bisa memunculkan W-nya itu kita minta memunculkan W-nya daripada hitung dari ujung ke ujung. Oke, ini adalah perhitungan efisiensi yang tadi kita membutuhkan W atau lebar peak. Dan tadi tergantung sistemnya, yang atas itu bisa waktu retensi, volume retensi, atau jarak migrasi. Oke, ini kita latihan sebentar supaya nggak ngantuk atau nggak ditinggal tidur. Ini adalah contoh kalau misalnya kita punya peak. Jadi ini adalah contoh yang zaman dulu kami melakukan. Jadi sebelum kalian ini tahun-tahun sebelumnya itu yang dipisahkan menggunakan chromatic graphic column adalah metil merah dan metil orange. Jadi ada dua indikator warna. Kemudian oh iya di chromatography column atau HPLC atau GC itu ada yang istilahnya adalah volume mati atau dead volume. Kalau di GC atau HPLC itu istilahnya dead time. Apa sih volume mati atau tadi waktu mati? Agak aneh ya translasinya. Dead, intinya dead volume. Dead volume itu adalah volume dari kita kan punya kolom tuh, kolom berisi fase diam. Nah, fase diam itu kan ada sela-selanya. Sela-selanya itu kan nanti akan diisi oleh fase gerak. Jadi volume fase gerak yang menempati sela-sela dalam kolom itu yang namanya dead volume. Kenapa itu perlu dihitung? Karena kan sebenarnya untuk keluar kolom itu kan meskipun si analit itu tidak tertahan sama sekali, dia kan tetap butuh tadi ya, butuh lewat si sela-sela tadi. Jadi tetap apa namanya akan ada volume mati atau volume untuk senyawa yang sama sekali tidak tertahan. Kalau di HPLC itu juga sama volume yang dibutuhkan oleh fase gerak atau senyawa yang tidak tertahan sama sekali di kolom untuk sampai ke detektor atau akhir kolom. Nah, ini volume matinya ini ya ditunjukkan di sini. Kemudian volume retensinya bisa dilihat di situ. Coba adik-adik hitung yang metil orange aja. Metil orange ini yang warna orange. Kemudian dilihat lagi, ini X-nya adalah volume retensi. Jadi di sini sudah mililiter untuk skala-skalanya. Oke, rumusnya sudah ada di sini. Silahkan bisa dihitung berapa jumlah plat teoritis atau N atau efisiensi untuk pemisahan metil orange menggunakan sistem ini.
Yang sudah ketemu hitungannya boleh tulis di kolom chat ya. Ya, sudah ada 3 yang selesai berhitung. Silahkan yang belum bisa dihitung. Oke, di sini VM-nya, ini setengah tiap kotakan, ini setengah mili ya. Karena ini kan sampai 5 ada 10 kotak. Berarti VM-nya sama dengan 8,5 mililiter. Terus untuk yang VR methyl orange, ini kan 20. Terus kita lihat nih tengahnya. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Tadi satu kotak itu setengah. Berarti kalau 4 ada 2. Berarti 20 plus 2, VR-nya di sini adalah kamu 22 mililiter. Kemudian apalagi yang belum diketahui? W. Di sini juga tinggal dilihat ini yang di bawah. Ini ada 4 kotak, berarti 2 mililiter. Oke, sudah diketahui semuanya kan ya? Berarti tinggal dimasukkan ke perhitungan. Oke, sudah ketemu. Kalau yang sudah memasukkan angkanya ini harusnya ketemunya 729. Jadi nanti kalau misalnya ketemunya belum 729, mungkin perlu dicek lagi perhitungannya. Ini contohnya ya, kalau misalnya kalian melakukan perhitungan di lab. Oke, next. Oke, ini mulai hujan lagi. Oke, jadi untuk sistem kromatografi apapun, itu kan kita akan melakukan evaluasi dari pemisahan. Jadi ada beberapa parameter yang akan kita cek untuk menilai apakah sistemnya sudah bagus atau belum. Nah, tadi kita sudah menghitung untuk apa namanya plat teoritik. Plat teoritik itu tentu saja semakin banyak atau semakin tinggi angkanya, itu semakin baik, yang artinya dia semakin efisien. Tapi tentu saja ketika kalian mengevaluasi suatu sistem, kalian harus evaluasi sistem itu secara objektif ya. Objektif itu gimana? Objektif itu artinya yang dibandingkan itu yang sejenis. Jadi jangan misalnya kamu punya kromatografi kolom terbuka, terus kamu bandingannya atau standarnya itu adalah efisiensi kromatografi gas, karena itu nggak mungkin. Kromatografi gas itu pasti akan jauh lebih efisien dibandingkan open column kromatografi. Jadi memang N itu relatif, tapi tentu saja bandingannya harus sistem yang sejenis. Kemudian plate height kalau adik-adik masih ingat, ini adalah kebalikannya N. Jadi semakin tinggi N, itu semakin rendah H. Jadi kalau pemisahan itu efisien, plate height-nya rendah, plate count-nya tinggi. Kemudian resolusi. Masih ingat nggak kemarin apa bedanya resolusi sama selektivitas? Resolusi sama selektivitas.
Kalau mana ya drawingnya? Oke, misalnya gambarnya yang di atas itu, ini sistem A, ini sistem B. Selektivitasnya bagus sistem A atau bagus sistem B? Kecoret. Ayo, selektivitasnya bagus sistem A atau sistem B? Ini ada satu sama saja kalau selektivitas. Yang lain setuju atau ada yang punya pendapat lain? Oke, sama. Kalau resolusinya bagus A atau B? Oke, sudah bisa membedakan ya. Jadi kalau misalnya selektivitas itu yang dilihat hanya posisi peaknya. Jadi kalau posisi peaknya masih sama, itu artinya selektivitasnya itu masih sama. Sedangkan kalau resolusi, resolusi di sini dia mempertimbangkan lebar peak. Jadi karena yang A ini lebar peaknya lebih besar daripada yang B, otomatis resolusinya yang A lebih jelek daripada yang B. Oke, terus idealnya berapa? Idealnya ya tergantung apa namanya kebutuhan. Tapi kalau RS ini kalau misalnya kita mau kuantifikasi, kalau misalnya kita tadi mau kuantifikasi itu kan berarti harus lihat mana tadi drawingnya. Kita kan harus bisa dengan apa ya, dengan tepat menentukan luas areanya ya. Nah, kalau kita mau menentukan luas area dengan tepat, otomatis kan dua peak ini harus terpisah dengan sempurna. Kalau misalnya kayak gini, ini kita taunya berapa nih luas areanya? Kan nggak tahu. Jadi paling nggak untuk resolusi itu baseline resolution minimum. Tapi beberapa itu mengharuskan misalnya resolusinya lebih dari 2. Tepatnya berapa mungkin mengikuti apa ya, adik-adik kalau misalnya lihat di Kompendia, itu tuh untuk yang metode HPLC biasanya ada syarat sistemnya. Misalnya, oh resolusinya harus minimal segini. Kemudian jumlah plat teoretiknya berapa. Nah, itu mungkin adalah acuan yang bisa digunakan. Tapi pada prinsipnya semakin tinggi resolusi itu semakin baik karena tadi artinya kita bisa menentukan luas area dengan lebih tepat. Oh ya, kalian juga diminta untuk menghitung faktor kapasitas. Kalau misal faktor kapasitas ini biasanya maksudnya ini akan memberikan informasi kita ya tentang tingkat retensi analit. Tapi secara umum biasanya ini tidak ini ya, tidak banyak dievaluasi. Jadi kalau misalnya sistem kromatografi itu biasanya yang utama adalah resolusi, kemudian plat teoritik sama simetri. Simetri itu kemarin kita sempat bahas scaling factor. Nah, itu biasanya jadi salah satu pertimbangan juga. Kalau misalnya di Kompendia tulisannya bukan telling factor, tapi faktor ikutan. Nah, itu biasanya di 3 faktor itu. Sama presisi antara pengulangannya. Biasanya itu sih yang lebih jadi bahan pertimbangan. Oh, nggak mau. Oke. Oke, jadi kromatografi kolom itu sebenarnya dipakai untuk apa sih? Kromatografi kolom itu biasanya tidak kita gunakan untuk analisis. Meskipun tadi ya kita bisa identifikasi
dengan berdasarkan volume retensi dan kita bisa kuantifikasi berdasarkan luas area. Tapi biasanya kromatografi kolom terbuka itu bukan digunakan untuk analisis, tetapi digunakan untuk isolasi. Makanya kan ukuran kolom itu relatif besar ya. Jadi kalau misalnya kita punya sampel banyak, harapannya bisa terakomodasi. Nah, contohnya gini penggunaannya, misalnya kalian punya ekstrak bahan alam. Lalu di situ misalnya kalian tahu nih, oh yang punya aktivitas A adalah senyawa X. Nah, tapi kan di dalam ekstrak itu kan isinya campuran dari ratusan senyawa. Dan X itu hanya salah satunya. Berarti kan untuk bisa mengisolasi X dari campuran senyawa itu diperlukan suatu metode pemisahan yang baik. Nah, untuk yang sudah pernah melakukan kromatografi kolom, menurut kalian apakah dengan sekali kromatografi kolom kalian akan berhasil memisahkan X dari ratusan senyawa itu? Bisa nggak kira-kira? Kemarin pas kromatografi kolom itu kan senyawanya hanya 2 ya. Hanya 2 aja pemisahannya belum sempurna. Sekarang bayangkan kalian punya ratusan senyawa, terus kalian mau isolasi satu. Bisa nggak satu kali satu kali kromatografi kolom untuk melakukan hal tersebut? Sangat nggak mungkin ya. Jadi kita bisa menggunakan kromatografi kolom, tapi nggak sekali. Nah, berarti kan kromatografinya itu harus bertingkat. Jadi kita melakukan kromatografi beberapa kali. Jadi kita pisahkan dulu misalnya dari 100 jadi hanya mengandung 10 atau hanya mengandung 20. Kemudian dari 20 itu kita pisahkan lagi supaya nanti hanya mengandung 5 dan seterusnya. Tadi tergantung tergantung kandungannya. Sekarang, kalau misalnya kita tadi mau misahin, sebaiknya kita memisahkan menggunakan, ini kan berarti bertingkat ya, bertingkat. Berarti kita harus elusi secara gradien dengan mengubah komposisi fase gerak. Kalau menurut kalian, supaya bisa memisahkan dengan lebih baik, itu kita mulainya fase geraknya dari yang non-polar atau yang polar dulu. Mulainya dari yang mana? Yang non. Oh, sorry, ini sistemnya kita pakai silika ya. Fase diamnya silika. Dengan fase diam silika, menurut kalian sebaiknya kita mulai dari yang non-polar atau yang polar dulu fase geraknya. Ayo, silahkan dicoba pikirkan. Misalnya, tadi fase diamnya silika. Mau mulai dengan pelarut polar atau mulai dari pelarut non-polar? Oke, ada yang polar. Ini kayaknya agak kurang ketikannya. Fase geraknya dulu. Tapi yang polar atau yang non-polar? Ini ada yang lebih polar dulu. Ayo yang lain menurut kalian kita harus pakai yang polar dulu atau yang non-polar dulu? Kalau tadi mau memisahkan. Ada yang DM non-polar. Ada yang kita lihat. Oke, ada yang polar, ada yang non-polar. Oke, sejauh ini ada campuran pendapat ya. Ada yang non-polar sama yang polar. Oke, terima kasih yang sudah DM maupun menulis di kolom chat. Jadi gini, kalau misalnya itu silika, berarti fase gerak yang polar itu punya kemampuan elusi yang besar, sementara yang non-polar itu kemampuan elusinya kecil. Nah, kalau misalnya kita tadi pakai yang polar, itu kan kemampuan elusinya besar. Otomatis semua senyawa itu akan terelusi. Kalau misalnya semuanya terelusi, keluar, itu kita berhasil nggak pemisahannya? Jadi kita masukin 100, kemudian langsung keluar 80. Berhasil terpisah nggak kira-kira?
Enggak ya, karena tadi dia keluarnya bareng-bareng. Nah, tapi kalau kita mulainya dari yang nonpolar, otomatis kan ketika kita alirkan yang nonpolar, yang polar-polar itu masih nempel tuh di kolom. Jadi yang keluar tuh nanti yang nonpolar dulu. Terus kita naikkan kepolarannya jadi yang semipolar misalnya. Nah, itu nanti yang polar masih nempel, yang agak-agak kurang polar mulai keluar. Jadi tadi bisa terpisah dengan lebih baik. Jadi kalau misalnya kita fase diamnya polar, kita mulainya gradiennya dari yang non-polar terlebih dahulu. Gitu. Terus tadi ya kan kita udah melakukan elusi ya, elusi terus kita ngumpulin fraksi. Terus gimana? Terus apa yang dilakukan pada fraksi tersebut? Nah, bentar. Nah, kita kemudian totalkan. Jadi ini tuh tadi ya sekali lagi kolom itu bukan metode identifikasi. Jadi biasanya, aduh jelek banget. Oh, nggak mau dihapus. Kalau ini nggak bisa. Kolom itu bukan metode identifikasi. Jadi identifikasinya kita bantu dengan KLT. Misalnya kita punya plat KLT. Nah, tadi kan kita mau isolasi senyawa X. Otomatis kita harus totalkan standar senyawa X. Kemudian nanti kalau misalnya sudah elusi kan kita tahu ya posisi bercak senyawa X itu di mana. Misalnya di sini. Nanti bercaknya bulat ya, kalau kita total bukan X kayak gini. Kemudian tadi kan kita sudah mengumpulkan fraksi yang sangat banyak. Ya udah fraksinya itu ditotalkan. Jadi ini 1, 2, dan seterusnya. Nah, terus kita lihat nanti di fraksi berapa ada bercak yang posisinya sama dengan senyawa X. Misalnya ini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ini saya oversimplified ya. Misalnya ada di 3 fraksi ini. Tapi kan 3 fraksi ini juga masih campuran ya. Jadi kalian juga punya bercak yang sangat banyak di sini. Ini banyak. Cuman dari KLT ini kita bisa mengkonfirmasi bahwa fraksi ini, yang 3 ini, itu mengandung senyawa X. Lalu apa yang dilakukan seterusnya? Fraksi ini yang tiga atau 4 ini kita gabung. Terus kita masukkan kolom, lalu kita pisahkan lagi dengan sistem yang lebih selektif. Oke, kalau menurut kalian, yang lebih selektif itu lebih polar atau lebih non-polar dari fase gerak yang sebelumnya? Misalnya ya, ini tuh kita peroleh dengan fase gerak, apa ya? Udah nggak bisa, ini deh. Misalnya ini tuh heksan kloroform aja deh. Heksan aja deh. Nggak enak masuk ini. Heksan etil asetat. Um, 50 banding 50 misalnya. Kalau misalnya kita mau tadi memisahkan fraksi ini supaya si analit X ini bisa terpisah dengan baik, menurut kalian yang dinaikkan heksannya atau etil asetatnya? Coba dipikirkan. Ini kalau misalnya kita dapat, tadi kan ini adalah fraksi yang diperoleh dari elusi menggunakan heksan etil asetat 50-50. Terus ternyata masih belum bisa nih. Masih satu fraksi itu mengandung banyak senyawa.
Kalau kita mau memisahkan lebih baik, kita naikkan heksannya atau kita naikkan etil asetatnya. Dia yang etil asetat. Oke, sejauh ini semuanya etil asetat. Ada yang punya pendapat lain? Atau semua setuju kalau kita tambah etil asetatnya? Etil asetat. Etil asetat. Oke, ini konsepnya agak berbeda sama yang tadi ya, Dek. Kalau tadi itu kan kita misahin yang awal ini. Yang awal ini kan kita mau ngeluarin tadi supaya berurutan ya, yang non polar dulu, kemudian yang polar. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih fraksi dari tadi, yang dari pemisahan tadi. Nah, otomatis yang masuk ke heksan etil asetat ini kan adalah fraksi yang relatively kurang polar ya, semi-semi polar ya. Nah, kalau kita mau memisahkan ini dengan lebih baik, berarti mereka itu turunnya harusnya kita buat barengan atau sendiri-sendiri. Tadi kan kalau kekuatan elusinya besar, mereka tuh punya kecenderungan turun barengan kan, karena elusinya tuh tadi kekuatan elusinya besar. Jadi kalau misalnya ini tuh kita nggak ingin dia bareng-bareng, kita perlu meningkatkan fraksi yang non polarnya gitu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya tentu saja tadi senyawa kita tertahan lebih lama sehingga nanti memang bisa misah, tapi kalian akan butuh elusi yang lebih lama. Tapi kan tadi tujuannya untuk memisahkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah dapat suatu fraksi, kemudian itu ingin ditingkatkan selektivitas pemisahannya, itu bisa dinaikkan ke non polarannya. Gitu. Oke, terus, nah itu gambarannya ya. Jadi nanti kan kalian dapat misalnya ini masih mengandung 3. Nah ini diulangi terus, ditingkatkan terus selektivitasnya sampai akhirnya kamu tuh ketika nge-spot itu cuma dapat satu doang. Hanya satu bercak. Misalnya nanti ini diulang terus cuma dapat satu bercak gini. Nah ini baru boleh berhenti. Nah terus apakah kalau misalnya satu bercak aja itu artinya hanya mengandung satu senyawa? Itu belum tentu juga ya, karena bisa aja itu masih mengandung senyawa lain yang kepolarannya sangat mirip gitu. Terus bagaimana cara kita ini mengetahui apakah itu senyawanya sudah tunggal atau belum? Ada yang punya ide nggak? Kalau tadi kita udah dapat single spot dari KLT, itu kan KLT-nya kemungkinan mengandung satu, tapi belum tentu. Terus gimana cara kita memastikan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa itu sudah murni? Ada yang punya ide? Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung disampaikan. Kira-kira kita ngeceknya itu gimana? Oke, ada yang ngasih ide. Oh, kita coba HPLC. Boleh. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya sudah di HPLC, peaknya 1, apakah sudah yakin kalau itu adalah satu senyawa? HPLC itu kan mirip ya sama kromatografi yang lainnya. Jadi kalau misalnya efisiensinya sangat baik, tentu saja dia bisa memisahkan senyawa yang mirip. Tapi kalau misalnya dia pemisahannya belum efisien, tadi bisa aja peaknya itu nyatu kalau kepolarannya itu sangat mirip. Ada yang mau ngasih saran lagi selain kita HPLC mungkin? Oke, ini ada ide dicek absorbensinya pakai UV, terus disesuaikan dengan senyawa yang dicari. Ini berarti yang digunakan nilai absorbensinya aja apa gimana, Gulam? Boleh dielaborasi? Yang dimaksud cek absorbensi itu tuh kita ngecek di suatu panjang gelombang atau gimana?
Halo Gulam. Ini panggilannya siapa ya? Gulam Yardi Atalah. Nggak berani, nggak ini ya. Nggak mau buka mic. Oke. Iya, ibu pakai panjang gelombang tertentu, terus kan nanti Ah, dapat kemiringan gitu kan Bu, yang Y sama dengan MX plus C. Terus bentar, bentar, bentar. Ini berarti bikin kurva kalibrasi. Kan yang Y sama dengan MX plus C itu kan kurva kalibrasi. Kalau misalnya kita punya konsentrasi berbeda, terus kita ngukur absorbensi. Iya, atau enggak? Gimana, iya atau enggak? Jadi putus-putus. kayaknya pakai harus berarti nggak boleh pakai standar di sini Bu. eh boleh sih, gimana? Kamu mau pakai standar? Ini identifikasi ya, bukan kuantifikasi. Oh, jadi itu kayak misalkan kan dari kumpulan senyawa di satu larutan itu tuh pengen nyari Mm-mm. PCT misalkan. Jadi Mm-mm. bikin standar PCT dulu supaya apa ya spesifik gitu. Pakai absorbansi apa segala macamnya panjang gelombangnya gitu Bu. Menurut saya. Oke, oke misalnya tadi kan kita udah punya senyawa X nih ya. Kita kan punya standar senyawa X. Nah, itu kalau misalnya ketemu ya panjang gelombang si X itu tuh 254. Berarti nanti ini kita baca di 254 juga. Iya, kira-kira seperti itu Bu kalau ide yang terlintas di otak saya. Ha-ha. Terus dari hasil pembacaan itu bagaimana cara kita mengkonfirmasi ini campurannya udah murni atau belum? Berdasarkan absorbensinya harus gimana? Berarti kalau yang belum pikirkan. Belum Apakah ada lagi sih Bu kalau misalkan harus tahu dia itu campuran apa gimana ya. Nah, karena kan kalau absorbensi itu kan sama dengan epsilon BC ya. Ya bisa sih kamu ngontrol B pakai kuvet yang sama. Tapi kan kalau kita nggak tahu konsentrasinya itu akan berefek ke absorbensi. Jadi ini bukan parameter yang cukup oke untuk melakukan identifikasi. Bisa misalnya kita lihat pola spektrumnya. Ini standar. Ini studi fraksi yang kita duga sudah murni isolat gitu, misalnya isolat. Kita lihat pola spektrumnya, misalnya gini, satunya lagi gini. Nah, ini bisa kita bandingkan, bisa kita bandingkan. Tapi kan spektrum apa sih namanya? Spektrum UV itu kan tidak sangat kaya fitur ya. Jadi paling cuma ada satu dua peak. Dan kalau sistem kromofornya sama, meskipun strukturnya itu tuh tidak identik, itu kan nanti spektrumnya akan sangat mirip. Jadi UV itu tidak sangat ideal kalau kita mau identifikasi. Ada ide nggak? Ayo adik-adik dari yang dipelajari semester lalu, ada nggak metode yang oke untuk kita melakukan identifikasi? Oke, bisa di NMR. Jadi kan kalau misalnya dia isolatnya itu sesuai, nanti kan apa namanya peaknya, geseran kimianya itu harusnya sesuai ya dengan standar. Ada lagi metode yang mau diusulkan selain NMR? Oke, bisa juga dari MS. Kita bisa lihat eh, bobotnya dari M per Z. Kita juga bisa lihat pola fragmentasinya. Ada lagi yang mau diusulkan?
Kalian kemarin identifikasi pakai apa aja semester lalu? Oke, satu lagi IR ya. Jadi kalau kalian dilihat di farmakope, rata-rata untuk identifikasi kalau itu senyawa tunggal bukan sediaan raw material itu biasanya pakai IR. Tapi kalau misalnya dia udah disediaan, biasanya metode kromatografi itu lebih disarankan karena kan campuran. Jadi kalian bisa tadi isolat tadi dicek MS-nya, dicek IR-nya, dicek NMR-nya. Kalau misalnya sudah sesuai sama si standar, otomatis kalian bisa dengan confident bilang, oh ini isolatnya sudah murni. Gitu ya, gambaran kalau kita melakukan pemisahan senyawa aktif, pemisahan atau isolasi senyawa aktif menggunakan kromatografi kolom. Iris, oke. Oke, ini adalah yang ini contoh. Kalau tadi kan kita pakai silika yang basisnya adsorpsi. Nah, ini adalah contoh pemisahan yang basisnya adalah ukuran. Jadi ini size exclusion. Biasanya yang basisnya size exclusion ini adalah kolom-kolom desalting. Di itu kan menghilangkan ya. Jadi kalau salt itu berarti menghilangkan garam. Dehumidifier berarti kan menghilangkan humidity. Oke, di sini kalau di salting itu seringnya digunakan untuk misahin salah satunya misalnya kita punya protein dari buffer, garam yang ada di buffernya. Masih ingat kalau sex exclusion antara protein sama garam yang keluar duluan nanti siapa? Proteinnya atau garamnya? Tadi kita sempat diskusi sex exclusion sebentar. Terus kalau kalian punya campuran antara protein sama garam, yang keluar kolom, garam atau proteinnya? Duluan. Proteinnya keluar dulu. Semua setuju proteinnya keluar dulu? Oke. Protein sama garam besar mana? Besar protein atau besar garam? Ada protein yang kalian tahu nggak? Apa gitu? Protein saya pernah dipakai praktikum atau kalian pernah baca di suatu tempat. Pro- Kayak nama protein gitu. Jangan bilang dada ayam ya. Ada nggak nama protein yang kalian tahu? Maksudnya kalau kalian tahu suatu nama protein, coba dilihat bobot molekulnya itu sekitar berapa. Kalau garam, garam yang paling familiar di kehidupan kalian apa? Garam yang kalian makan tiap hari itu apa, Dek? NaCl kan ya, NaCl itu sekitar berapa tuh bobot molekulnya? Na itu kayak sekitar 23, Cl berapa ya? 33 setengah atau berapa? Jadi 58,5 ya. Sementara kalau protein, protein itu tergantung. Tapi misalnya kalau protein antibody itu sampai 150.000 Dalton. Kalau albumin mungkin sekitar berapa ya? Puluhan ribu. Nah, otomatis kan jauh lebih besar ya dibandingkan garam. Sehingga nanti proteinnya keluar lebih dahulu dibandingkan garamnya. Ini kok nggak mau keluar ya. Oke. Ini contohnya, jadi proteinnya keluar dulu baru garamnya. Nah, tapi ada juga yang model kolomnya itu, oh ini kolom. Jadi kalau misalnya kolom, kolom itu nanti kalian akan melihat bagian yang ya kayak kalian ngerjain kolom di lab itu deh. Jadi dia kayak agak-agak opak-opak gitu, yang artinya di situ ada material fase diamnya. Tapi ada juga desalting
desalting apa namanya device untuk desalting yang basisnya itu tuh filter. Kalau filter itu kan yang lewat yang kecil, sementara yang besar itu yang tertahan. Tapi kalau yang kolom size exclusion itu yang besar lewat, yang kecil tertahan di pori. Oke, selanjutnya ini adalah contoh kolom yang basisnya afinitas. Jadi kalau afinitas tadi kan spesifik, dia hanya mengikat analit tertentu. Contohnya ini kolom NIDA, iminodeacetic acid. Ini yang utamanya yang nikelnya ini. Jadi si nikel 2+ ini bisa membentuk kompleks atau ikatan koordinasi dengan ligan. Nah, ligannya ini contohnya imidazol. Imidazol tuh yang cincin 5 yang ada 2N ini namanya imidazol. Siapa yang punya imidazol? Salah satunya adalah asam amino histidin. Histidin. Jadi histidin itu punya cincin imidazol. Nah, imidazolnya ini bisa berkoordinasi sama nikel. Nah, kalau ini terjadi koordinasi, otomatis histidin itu bisa nempel ke fase diamnya. Kapan ini dipakai? Misalnya ya, em, orang memproduksi suatu protein secara engineering. Engineering tuh misalnya dia produksinya di bakteri. Terus sudah di apa namanya sudah dimodifikasi asam aminonya sedikit supaya protein itu punya label. Nah, ini kalau kalau di sini proteinnya itu dimodifikasi supaya di akhir di bagian ujung proteinnya itu punya histidin yang banyak. Namanya histidin tag atau label histidin. Nah, ketika label histidin ini ketemu sama fase diam yang ada nikelnya ini, otomatis dia akan terikat sehingga protein target tadi yang mau dimurnikan, misalnya kita punya insulin, itu nanti nempel di kolomnya. Jadi nanti prosesnya itu kita punya kolomnya diekuilibrasi dulu. Kemudian kita berikan sampelnya tadi campuran ya. Salah satu komponennya adalah protein yang mau dimurnikan. Kemudian kita beri buffer pencuci. Jadi buffer pencuci itu ya pada prinsipnya adalah dia akan menyebabkan si komponen-komponen lain itu lewat, sementara target kalian tetap nempel di fase diam. Itu adalah buffer pencuci. Biasanya ya hanya simple buffer, tidak mengandung apa namanya komponen selain garam. Nah, kemudian tadi kan senyawa kita udah nempel tuh, tapi kan kita butuh keluarkan supaya kita bisa isolasi, terus nanti misalnya dimurnikan lebih lanjut dan dijual dan sebagainya. Nah, caranya melepas bagaimana? Caranya melepas, kita tambahkan buffer pengelusi. Nah, di sini buffer pengelusi itu bisa diberi sesuatu yang bisa berkompetisi sama target kita. Tadi kan target kita itu protein yang ada histidinnya. Nah, ya udah kita tambahin aja imidazol. Imidazol itu cincin yang 5 ini. Sehingga otomatis imidazol ini kan akan rebutan tempat ya sama protein kita. Jadi semakin banyak imidazol yang kita tambahkan, si protein kita ini akan ketendang sehingga dia lepas dari kolom. Sehingga tadi bisa dimurnikan. Jadi sistemnya adalah competitive binding. Ini mirip kemarin kalau misalnya kita punya basa yang terikat terlalu kuat ke silika, itu kan kita tambahin trietilamin supaya basanya tadi bisa terlepas. Oke, kemudian tadi di awal sempat saya sebutkan flash kolom kromatografi. Jadi gambarannya seperti ini. Kalian punya kolom. Tadi karena ini untuk isolasi, kolomnya tentu saja lumayan besar. Kemudian dia sudah terhubung sama sistem pompa. Jadi nanti fase geraknya itu didorong melewati fase diam dengan bantuan pompa. Kemudian di akhir ini kalau flash itu hitungannya sudah automated ya. Jadi kalian nggak perlu nungguin gitu sambil dipegangin, lihat udah 3 mili apa belum, tapi kalian cukup memprogram aja di sini. Kalian mau ngumpulin fraksi tiap berapa mililiter. Nah, nanti si alat ini akan menyesuaikan dan raknya ini akan bergerak sendiri. Jadi nanti kalian tuh cukup memprogram, kalian udah dapat fraksi sendiri. Kemudian di tiap fraksi itu juga nanti sudah diukur.
Misalnya kalian minta dia ngukur di absorbensi sekian gitu, nanti udah diukur. Jadi ini adalah salah satu alat yang sudah automated. Nah, kalau di industri mungkin lebih banyak pakainya ini. Karena ini jauh lebih presisi dan reproducible ya dibandingkan kalau kita tadi bikin kolom manual. Oke, kemudian metode lain yang bisa digunakan untuk isolasi ini namanya centrifugal partition chromatography. Oh iya, kita punya CPC, kita punya flash flash column chromatography di APSLC. Saya agak nggak ingat lantai 5 atau lantai 6, kayaknya lantai 5 sih. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian pas penelitian itu butuh untuk tadi memisahkan dari bahan alam, tapi tidak cukup, kalau pakai open column tidak cukup apa ya, tidak cukup efisien, tadi bisa menggunakan flash atau CPC. Nah, kalau CPC ini sesuai namanya partisi. Partisi itu berarti fase diam kita adalah apa tadi? Masih ingat nggak tadi kalau partisi berarti fase diamnya berupa apa? Berupa cairan ya. Oke, kalau yang sebelumnya itu, tadi kan contohnya misalnya HPLC. HPLC itu C18. C18 itu cair, tapi dia kan bisa diam atau menjadi fase diam karena diikatkan di silika. Jadi yang membuat dia diam itu karena dia diikatkan ke silika. Kalau kromatografi kertas juga kan, airnya itu terikat di selulus. Nah ini, itu kita nggak punya solid support. Jadi dia tetap cairan. Lalu bagaimana caranya dia tetap bisa diam? Caranya supaya dia diam itu adalah eh, kita berikan gaya sentrifugal, jadi diputer. Jadi kan kalau dia diputar terus, otomatis kan dia posisinya itu, oh ya satu lagi, fase diamnya itu juga bobot jenis atau densitasnya itu biasanya lebih rendah yang ini lebih rendah dibandingkan fase geraknya. Jadi kan karena dia rendah posisinya selalu di atas ya, ditambah gaya sentrifugal sehingga tadi dia tetap posisinya itu bisa diam. Meskipun dia adalah cairan. Kalau cairan itu kan punya tendensi buat ngalir, tapi tadi karena di hold oleh gaya sentrifugal dan densitas yang rendah, nanti dia posisinya tetap di posisi itu. Kemudian fase geraknya itu adalah cairan dengan densitas yang lebih tinggi, sehingga kan dia lebih berat. Ketika dia lebih berat, otomatis dia bisa menembus fase fase diam. Nah, ketika droplet-droplet fase gerak itu melewati fase diam, ini kan tadi fase gerak membawa komponen yang mau dipisahkannya nih ya. Jadi komponen itu bisa tadi terdistribusi ke fase gerak atau kembali lagi terdistribusi ke fase diam atau kembali lagi ke fase gerak. Nah, tadi karena ada perbedaan interaksi, otomatis proses pemisahan itu bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya mirip sama kromatografi yang lain, cuman bedanya si fase diamnya itu tetap cairan tanpa dilapiskan di solid support, cuman tadi biar diam dia di hold dengan gaya sentrifugal. Itu kalau CPC. Kemudian, oh iya, flash sama CPC ini tetap sama ya, jadi X-nya tetap volume retensi. Oke, em, materi kromatografi kolomnya sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sudah pertemuan terakhir ya minggu depan. Besok kera- eh, kalian tuh Kamis apa Rabu ya? Deh, saya agak lupa. Rabu ya? Iya, Rabu. Rabu. Iya, Bu Rabi. Rabu ya? Oke. Besok Rabu sudah ketemu Bu Nurul. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ini 14.21. Saya menawarkan aja, kalian mau latihan kuis? Siapa tahu kayak latihan menjawab pilihan ganda pas ujian, atau mau udahan?
Hmm. Ayo mau latihan kuis atau mau selesai sekarang kuliahnya? Kalau misalnya nggak enak ngomong di depan teman-temannya, bisa private chat aja. Ayo, ditulis mau latihan kuis atau mau menyudahi kuliah. Kuisnya, oke, kuisnya itu sistemnya kalau misalnya kalian dapat 3 teratas itu dapat bonus. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak ngefek ke nilai. Kan kemarin komposisi nilai kita itu sudah fix ya. Jadi dari UAS, UTS sama tugas. Jadi nanti kalau misalnya kalian bonus kuisnya di 3 tertinggi itu dapat tambahan aja sih. Tapi tidak melukai nilai yang lain gitu. Sifatnya bonus. Gimana? Mau? Oke. Oke, gini ya. Karena kuisnya sifatnya bonus, sekali lagi, jadi ini kuisnya sifatnya opsional. Kalau misalnya ada teman-teman yang sudah apa namanya ingin udahan, itu juga boleh live duluan nanti ya. Jadi ini sifatnya opsional karena tadi tidak apa ya, tidak mempengaruhi nilai kecuali kalau misalnya kamu dapat tertinggi gitu tadi. Oke, opsi yang selanjutnya. Jadi nanti bebas ya mau tetap di sini atau mau live duluan. Opsi selanjutnya adalah kuisnya mau kuis kolom atau kuis KLT. Oh, ada yang masih belum bisa presensi tadi. Sebentar. Gimana? Kok tidak mau end? Discard. Um, Duh, jadi kelihatan chat ya, sebentar. Duh, tadi mana ya? Apa udah ketutupan? Bentar, masih kehubung nggak ya? Oh, udah ini ya. Bentar, tak. Scan lagi. Hmm. Oke, tadi yang masih mau kuis, mau milih kuis kolom atau KLT. Ini paling nggak 10 suara ya. Mana yang terbanyak? Mau kuis kolom atau kuis KLT? Ayo bisa DM. Baru 2, minimal 10. Campuran nggak bisa. Soalnya kuisnya udah di set terpisah. Sejauh ini 1, 2, 3. Oke, oke. Baik, sudah diputuskan karena lebih banyak yang KLT, kita akan kuis KLT. Loh, ini kolom kolom sebentar ya. Tak insert dulu. Oh ya, sekali lagi nih opsional, yang mau live duluan nggak apa-apa. Hmm.
Oke, silakan. Oh iya, adik-adik, ini yang diambil hanya 3 teratas ya. Karena ini sifatnya hanya bonus. Dan sekali lagi kan ini kan latihan juga buat kalian. Latihan pemanasan sebelum UTS. Oke, masih ada yang mau join atau sudah semuanya? Ini pakai nama asli semua ya. Saya biasa di kelas sebelah tuh namanya macam-macam. Oke, kita mulai ya. Hmm. Ini yang lebih dari 3 akan saya remove otomatis ya. Nggak otomatis, sih, manual. Ini ada yang
Ini yang sudah 3 kali akan di-remove ya demi fairness. Oke, baik, karena sepertinya sudah tidak banyak terjadi perubahan, kita sudahi. Oke, selamat kepada Jens, Itvi, dan Gaisa. Oke, mana ya tadi ya? Ini kalau kita lihat sepertinya masih yang ini udah banyak yang benar, yang nomor 3, nomor 4 juga. Nomor mungkin dari nomor 1 nih, nomor 1 masih agak 50-50, enggak 50-50, 60-40 mungkin. Parameter identifikasi di KLT, retention volume bukan ya, ini di kolom. Retention time, ini open column retention volume. Retention time itu di GCHPLC. L1 distance ini bukan dimanapun. Yang benar adalah retardation factor. Ini RF. RF itu retardation atau beberapa nulisnya retention factor. Terus, oke, ini. Which of the following system? Sistem mana yang fase diamnya itu paling tebal? Yang paling tebal itu biasanya adalah kromatografi preparatif. Karena kita kan maunya isolasi. Berarti jawabannya adalah yang preparatif TLC. Oke. Yang lain sepertinya sudah cukup mudah.
Oke, begitu kuisnya. Ini tinggal sisa 4 menit. Jadi sepertinya mungkin pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan terakhir bisa kita sudahi. Ada yang mau bertanya sebelum kita cukupkan? Nggak ya? Oke. Kalau nggak, kuliahnya kita cukupkan. Selamat melanjutkan sisa liburannya di hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Masih Bu. Terima kasih, Bu.